Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Isabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, sebagai upaya memastikan pemantauan pendistribusian bantuan STB di Bali, Palembang, dan Banjarmasin, Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia Usman Kansong mengatakan akan mendukung rencana lembaga penyiaran swasta di 3 lokasi tersebut. Sementara untuk target distribusi bantuan STB rumah tangga miskin di Pulau Jawa, dipastikan sudah tercapai seluruhnya setelah pelaksanaan analog switch off. Kementerian Komunikasi dan Informatika dipastikan akan terus melakukan pemantauan pendistribusian bantuan set-top box gratis untuk rumah tangga miskin ekstrim di Bali, Palembang, dan Banjarmasin. Menjelang rencana penghentian siaran analog atau analog switch off di 3 lokasi tersebut pada tanggal 20 Maret 2023 mendatang. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong menegaskan, pemerintah melalui Kominfo mendukung rencana lembaga penyiaran swasta yang akan melaksanakan ASO di 3 lokasi tersebut. Tetapi, migrasi siaran televisi digital ini harus dilakukan dengan catatan distribusi bantuan STB gratis untuk masyarakat miskin sudah berlangsung dengan baik, atau jumlahnya mencapai 80 hingga 90% dari total RTM. Menurut Dirjen IKP Kominfo, pihaknya melihat ada perkembangan yang bagus dalam distribusi bantuan STB untuk masyarakat miskin di luar Pulau Jawa, khususnya di Bali, Palembang, dan Banjarmasin. Sedangkan target distribusi bantuan STB untuk RTM di Pulau Jawa dipastikan sudah tercapai seluruhnya, yang ditandai dengan telah dilaksanakannya analog switch off. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah ingin agar pelaksanaan ASO merata nasional segera direalisasikan, dengan menyelesaikan kewajiban mendistribusikan 1 juta bantuan STB ke rumah tangga miskin. Kominfo terus mengawasi distribusi set-top box di 3 lokasi yang akan dilakukan ASO oleh LPS itu, ya, apakah sudah baik. Kalau tidak, nanti Kominfo mungkin akan memberi catatan. Ya, seperti kemarin kan sempat juga mau ASO bulan Januari bahkan, itu kan kita tidak izinkan, kira-kira begitu ya. Karena apa? Distribusi set-top box-nya masih di bawah 10%, 5,6% waktu itu. Sebelumnya, survei Nielsen Indonesia mencatat penetrasi televisi digital terestrial di 6 kota yang sudah terdampak penghentian siaran analog atau analog switch off mengalami kenaikan terhitung 1 Februari 2023. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan Presiden World Water Council Loïc Foghan bersama dengan delegasi seraya menerima keketuaan Indonesia dalam World Water Forum ke-10 yang akan berlangsung pada 18 hingga 24 Mei 2024 di Bali mendatang. Presiden berharap World Water Forum ke-10 di Bali nantinya dapat menghasilkan sejumlah rekomendasi yang nyata. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kedatangan Presiden World Water Council, Loïc Foghan, dan delegasi di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Presiden menekankan 6 topik yang harus dibahas dalam penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali tahun 2024 mendatang. Salah satunya adalah kebutuhan air untuk manusia dan lingkungan. Menurut Presiden, keberlanjutan sumber daya air menjadi isu yang sangat mendesak bagi dunia. Presiden mengatakan, kebutuhan air dunia meningkat tajam sejalan dengan penduduk, peningkatan produksi pangan, dan juga industri. Selain itu, Presiden menegaskan ketersediaan air yang berkualitas dan berkelanjutan semakin sulit akibat degradasi lingkungan dan perubahan iklim. Oleh karena itu, Presiden berharap World Water Forum ke-10 di Bali nanti dapat menghasilkan sejumlah rekomendasi nyata. Di tengah laju pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim sekarang ini, saya ingin menegaskan beberapa agenda penting yang harus diprioritaskan. Upaya konservasi air, ketersediaan air bersih dan sanitasi, ketahanan pangan dan energi, serta mitigasi bencana alam berupa banjir dan kekeringan. Agenda-agenda tersebut harus menjadi kerja bersama.
Sementara itu, Presiden World Water Council Loy Foton menyampaikan apresiasinya atas dukungan Presiden Joko Widodo dan sejumlah pemangku kepentingan di Indonesia dalam bidang air. Ia pun mengajak sebuah pihak untuk mempersiapkan penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali dengan baik. We have to prepare the next World Water Forum, which will be held in Bali next year, and together in a co-organizing process, we'll try to deliver new kind of solutions, new kind of response, which could allow us to increase the access to water of billions of people. When I say water, it's water and sanitation. Sementara itu pemirsa, Kementerian Agama dan DPR Republik Indonesia telah menetapkan biaya haji 1444 Hijriah atau tahun 2023 yang dibayarkan oleh jemaah sebesar 49,8 juta rupiah. Kesepakatan terjadi usai sejumlah efisiensi di berbagai aspek dilakukan. Salah satunya ialah biaya penerbangan. Dalam rapat kerja bersama antara Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama menyepakati besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BP 2023 sebesar Rp90.050.637,26 per jamaahnya. Adapun biaya perjalanan ibadah haji BP atau biaya yang dibayarkan langsung oleh jamaah ditetapkan sebesar Rp49.812.700,26 atau setara dengan 55,3% dari BP meliputi biaya penerbangan, biaya hidup, dan sebagian biaya paket layanan masyair. Kesepakatan terjadi usai sejumlah efisiensi di berbagai aspek dilakukan, salah satunya biaya penerbangan. Sedangkan 44,7%-nya yakni Rp40.237.937 akan dibayarkan melalui nilai manfaat keuangan haji digunakan untuk akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Armuzna, perlindungan, dokumen perjalanan, serta biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri. Lebih lanjut, kesepakatan bersama ini diusulkan kepada Presiden untuk diterbitkan menjadi keputusan Presiden tentang besaran biaya ibadah haji. Yang menjadi beban jemaah yang harus dilunasi, yang harus dibayarkan, atau namanya BP, supaya jelas ini, kewajiban jemaah itu dari 90 juta, 50 yang wajib dia bayarkan 49 juta 812 rupiah 812.700 rupiah, 26 atau sebesar 55,3%. Di samping itu, jamaah yang tertunda keberangkatan haji pada tahun 2020 tidak akan dibebani biaya tambahan karena perubahan skema pembiayaan haji 2023. Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Panja sekaligus Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Marwan Dasopang. Komisi 8 DPR Republik Indonesia menggelar rapat membahas komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Dalam rapat di tingkat panja ini disepakati beberapa hal, mulai dari keberlangsungan jemaah haji lunas tunda hingga besaran biaya haji. Ketua Panja sekaligus Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Marwan Dasopang mengatakan, calon jemaah haji lunas tunda 1441 Hijriah atau 2020 Masehi yang akan diberangkatkan pada 1444 Hijriah atau 2023 Masehi tidak dibebankan biaya tambahan pelunasan. Sedangkan untuk calon jemaah haji lunas tunda 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehi sebanyak 9.864 orang yang diberangkatkan pada 1444 Hijriah atau 2023 Masehi dibebankan tambahan biaya pelunasan sebesar 9,4 juta rupiah. Sementara calon jemaah haji tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi sebanyak 106.590 orang dibebankan tambahan biaya pelunasan sebesar 23,5 juta rupiah. Adapun jamaah lunas tunda sendiri merupakan calon jamaah haji yang telah melunasi biaya perjalanan biaya haji, namun pemberangkatannya mengalami penundaan karena pandemi pada tahun 2020 dan 2021 lalu. Pada tahun 2022, penundaan keberangkatan juga berlaku bagi jamaah yang usianya tidak memenuhi kriteria pemerintah Arab Saudi, yakni di bawah 65 tahun. Untuk lunas tunda 2022, mereka dikenakan tetap sama dengan reguler 2023,
tetapi virtual akun dikonversi, maka kewajiban dia di pelunasan sebagaimana BIP yang kita sebutkan dikurangi dengan konversi virtual akun. Karena dia kan sudah lunas 1 tahun, Bapak BPKH sudah mengelola 1 tahun lunas tundanya. Hasil kelolaan itu diberikan ke dia, tambahan virtual akun dibanding jemaah lain. Pemirsa, berbagai informasi akan kami ulas sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami.